Tidak semua yang indah harus viral. Terkadang tempat eksotis justru ditemui dengan jalan yang terjal. Kadang kita harus mengeksplor agar menemui keindahannya. Perjalanan kami mulai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dari kota Jogja. Menembus gelapnya malam dan hawa dingin yang berhembus bersamaan dengan roda mobil yang terus berputar. Pukul 1 dini hari, kami pun sampai di tempat tujuan kami, yaitu ke salah satu rumah penduduk lokal bernama Pak Nur Rafiq, yang mana beliau kebetulan juga sebagai narasumber kami. Jumat 25 Maret, perjalanan kami mulai pukul 7 pagi, berawal dari sebuah desa yang bernama Parikesit. Dan inilah Dihiang, atau biasanya familiar disebut dengan Dieng atau negeri di atas awan. Harusnya perjalanan kami mulai pukul 6 pagi. Akan tetapi teman-teman pasti tahu, bangun pagi di hawa dingin adalah sebuah kelebihan yang tak sembarang orang punya. Roda mobil pun terus berputar, menandakan perjalanan sudah kami mulai. Di sepanjang jalan, kami disuguhi berbagai tempat wisata yang hits di media sosial. Akan tetapi, bukan itu yang kami cari. Perjalanan terus berlanjut melewati kota Dieng yang terlihat berkabut tipis dari udara. Hati pun agak khawatir dengan cuaca hujan yang bisa kapan saja datang. Akan tetapi, sepertinya perjalanan kami direstui. Tiba di lokasi, kami disambut dengan cuaca yang cerah. Memang, di gunung cuaca tidak bisa diprediksi. Dari bawah cerah belum tentu sampai di atas cerah. Begitu juga sebaliknya. Dan inilah Telaga Dringo. Atau kata penduduk lokal, biasanya mereka mengenal dengan si Dringo. Dringo berlokasi di ketinggian 2000-an meter di atas permukaan laut, yang tentunya hawa dingin pun lumayan terasa. Apalagi untuk orang yang tidak terbiasa dengan suhu dingin di gunung. Sebenarnya melihat Dringo dari atas sudah sangat bagus. Akan tetapi rasa penasaran kami muncul. Bagaimana jika melihat Dringo dari sisi bawah turun menuju tepi telaga? Kadang spontanitas memang muncul bersamaan dikala rasa penasaran ada. Melihat pemandangan yang bagus, membuat hati sayang jika tidak menyusurinya sampai ke ujung sebelum rasa sayang itu hilang. Dengan menyusuri jalan setapak yang rupanya adalah jalan warga lokal untuk menuju telaga. Di sepanjang jalan rasa khawatir pun datang dikala kabut mulai turun menyerbu. Takut tidak dapat pemandangan. Tak terasa, kaki sudah melangkah selama 10 menit. Oke, bro. Ditemani dengan kontur jalan cor-coran yang setengahnya adalah jalan tanah. Kaki pun terus melangkah, semakin semangat karena jalur yang sebelumnya kiri kanan hanya pepohonan. Kini sudah berubah menjadi air, yang mana itu adalah telaga yang kami cari. Sampai sini saja sudah indah. Namun ini bukan spot yang kami tuju. Berdasarkan info dari warga lokal, spot terindah kurang lebih 10 menit lagi, ditandai dengan jalan yang mulai berganti dengan tanah. Setelah perjalanan yang lumayan menghabiskan tenaga, akhirnya sisi kanan kami terbuka dan menampilkan pemandangan yang spontan membuat rasa lelah kami langsung hilang. Dan inilah Telaga Dringo atau si Dringo. Di lokasi ini, kami sedikit mengobrol dengan warga lokal, yang mana dia adalah teman sekaligus tour guide kami. Ini adalah Mas Sardi. Sebenarnya, dia tidak murni asli desa sini. Akan tetapi kalau ditanya soal tempat di Dieng, jangan remehkan dia. Ini suasananya urung koyong ini sih. Masih Urung dikelola sama sekali, masih ya dalam sarana dan prasaranane urung seapik saiki, aspalnya urung api. Yang membedakan paling menonjol jalannya. Bener, fasilitasnya sangat mendukung banget. Kok iki wis dikelola? Saiki wis dikelola. Tapi keamanannya? Keamanan nggak sepenuhnya, maksudnya yo tanggung jawab bersama lah. Nggak sepenuhnya bisa kita, maksudnya kan ini alam, jadi siapapun harus ikut ambil andil dalam menjaganya, ngono lah. Iki jenenge sakjane awale opo terus dadi opo? Nek wong lokal muni, wong sekitar muni Tlaga Sidringo. Tapi nek untuk
wisata untuk orang-orang misal ingin ke sini biasanya namanya Telaga Dringo. Oh. Tapi sama. Intinya sama, tempatnya sama, cuma penyebutannya aja beda. Soalnya kan banyak juga nih warga-warga yang mancing. Airnya juga digunakan untuk menyirami lahan perkebunan seperti kentang, wortel, kol. Ya mungkin beberapa tahun, mungkin setahun 2 kali ini telaganya selalu, ya nggak selalu sih, maksudnya ada beberapa komunitas yang nyebarin benih. Jadi ada sejenis ikan emas, koki, mujair, lele. Untuk tetap menghidupkan ekosistem. Malam harinya, kami sedikit mengobrol dengan Pak Nur Rafiq, yang mana selama di ekspedisi 2 hari ini, kami tinggal di rumah beliau. Diek niku nek ndek ambene ngeten iki mboten maksudnya kan sakniki pun rame, pun kathah napa iki Wong-wong doreti, dolan ngoten lah istilahnya. termasuk pulau sing wong-wong anu. Nek biyen ora ono sing ngerti jenenge pancen wisata niki. Sidikan ya saiki alhamdulillah wis mulai ya uripe ya biyen dadi petani kentang, petani avocado, jenenge ora ya saiki lah. Ya saiki kan wis waktu zaman kemajuan wisata wis rame. Ya akhirnya kan uripe kan masih jadi pedagang menjual apa-apa nak ini sudah komplit kabeh sing jadi ora sepi ya zaman kuna lah cidike pae iki ora. Terus nek ndak ambene niki hasil utamane niku tani napa enten ternak ya? Enak ini rata-rata tani kabeh. Tani kabeh. Ora ana sing kanu ya tani kentang, tani oncang, tani wortel, tani karika sing saiki iki melcit rame carane iki. Nek tahun 75 ki urung ana zaman warung turut dalan. Lah tapi pedagang-pedagang iki urung akeh. telagane pun enten, Pak. Nek telagane wis ana. Berarti sing pun enten niku nggih telaga, nggih candi, nggih kawah, nggih gunung, tapi nggih dereng rame kados sakniki. Urung rame. Urung. Nek candi, kawah kuwi wis mulai dari zaman dulu lah. Zaman perjuangan tawane zaman Hindu Buddha iki kan izin nganu jenenge wis ana. Berarti nek peninggalane Hindu Dieng kae sing mereka Nggih. di wisata dadi rame niki sing paling tertua ki nang Dieng. Jadi 2 kalinya pindah ke hari ini pindah wing Bali. Seandainya kan dibandingkan saiki nang kene ngono nek nggon sing omah iki sing tak gimoni kabeh sak pleret dari mulai Gunung Wadas Putih tekan Dieng plato ki kabeh candi isine. Oh berarti nek misal arep nggarap sesuatu, misal arep bangun rumah napa buka lahan, biasanya enten bekas-bekas niku watu-watu bekas peninggalan nggih bentuke. Nek sing mulai awal dari Wadas Putih Nggih. tekan Dieng plato sak pote tekan Dieng iki kabeh utuh jenenge kuwi tinggalan zaman kuna. Nek arep butuh gawe bangun kayak apa tetep watu ki tetep wis ono kabeh sing plisir-plisir turahan candi-candi zaman kuno kuwi. Sing tersisa mung paling sing terkenal paling nggih Candi Arjuna yang paling familiar, makanya Candi Bima. Lah nek perihal bocah-bocah sing lahire rambutnya gimbal niku pripun, Pak? Jangan nganu ngertos ceritanya mboten. Apa bocah-bocah pada lahir rambutnya enten sing endel. Nek kowe cerita gimbal ngono kuwi mbiyen ceritane kene ana pejuang sing ngigakaken tanah Dieng sini. Jenenge Simbah Purwodite. Diceritani Simbah Purwodite iki mbiyen rambutnya prihatine nang Gunung Genil. Gunung Genil. Kowe wektu sakmono kuwi prihatin sakjroning zaman wis zaman kuna kan dadi ini kan ninggalaken rambut panjangnya dawane iki 2,5 meter. Iya, nek Simbah Purwodite. Nggih. Simbah Purwodite dawane iki 2,5 meter. Barang rambut gede, Mbah Purwodite ora kuat nang sing dem kuat motong ora nang. Oh, mboten enten sing sang motong. Ora bisa nek dipotong karo. Kaya kuwi iki Mbah Purwodite iki ninggalkan kuwi. Tepat malam itu juga, tim kami menyempatkan mengunjungi pusat kota Dieng dan melihat hiruk-pikuk kegiatan warga dan wisatawan saat menjelang malam. Tidak kami pungkiri,
Selain itu, kami juga ingin menikmati suasana malam hari sambil menikmati makan dan minuman hangat. Aktivitas di sini ternyata sangat ramai. Banyak pedagang kaki lima yang menyajikan makanan dan minuman hangat yang sangat menggoda untuk dinikmati. Ekspedisi kami lanjutkan mencari spot terbaik untuk melihat kota Dieng dengan view terbaik. Tidak lama menyusuri jalan di tengah kota, sekilas kami melihat bukit di sisi kanan kami yang nampak tidak terlalu tinggi. Rasa penasaran kami pun muncul lagi, dan hati dari 5 orang pun kompak sepakat bahwa kita akan menuju ke sana. Akan tetapi, jalan menuju ke atas bukit tidak kunjung kami jumpai. Akhirnya, kami memutuskan untuk memarkir mobil di pinggir jalan dan melanjutkan dengan jalan kaki. Rupanya, keputusan kami benar. Jalan menuju bukit ini sempit dan hanya muat 1 mobil. Mungkin kalau kita paksakan parkir di sini, bisa-bisa kena marah warga karena bisa menutup akses lalu lintas mereka. Ternyata jalannya lumayan menanjak, akan tetapi tak sampai membuat kaki menjerit. Sepanjang jalan, kami temui para petani yang sedang mengurusi ladang mereka. Memang, di tempat ini mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Salah satunya adalah petani kentang. Mereka berangkat menuju lahan biasanya saat pagi hari dan pulang sore hari. Di sepanjang jalan, kami berpapasan melihat keseharian mereka di ladang. Terbesit di pikiran kami, fisik para petani ini pasti sangat baik. Bagaimana tidak, melihat lahannya saja yang berlokasi di lereng yang mana itu pasti tidak landai. Akhirnya kami sampai di tempat yang sesuai dengan apa yang kita mau, yaitu bisa memandangi kota dari atas dengan kabut tipis yang mulai menyelimutinya. Karena memang datang ke sini sudah agak siang. Seharusnya ekspedisi dimulai pukul 6 pagi, akan tetapi baru berangkat pukul 8 pagi. Tapi tidak apa, begini saja sudah bagus. Jalan yang tadi menanjak menuju bukit harus segera kami lupakan. Karena ekspedisi yang selanjutnya menanti, trek yang lebih mengharuskan kami untuk lebih berolahraga lagi. Pukul 11 siang kami sudah berada di base camp. Ini adalah base camp pendakian Gunung Pangonan, atau biasa warga sekitar menyebutnya dengan Gunung Semurung. Pendakian seperti biasa diawali registrasi di base camp, dan menyebutkan rombongan ada berapa dan apakah camping atau langsung turun. Siang ini kami mengambil pilihan untuk langsung turun atau biasa para pendaki menyebutnya dengan tektok. Baru awal pendakian kami sudah disuguhi langsung dengan tanjakan yang lumayan terjal. Tapi tak usah khawatir, itu hanya sekitar 10 menit saja. Berjalan sekitar 10 menit, trek pun berubah menjadi landai. Tanjakan di awal mungkin sebagai ujian mental untuk para pendaki yang ingin berkunjung ke Gunung Pangonan ini. 20 menit kaki melangkah, trek pun berubah menjadi jalan cor datar. Saya pun heran, kenapa bisa ada jalan cor di sini? Mungkin itu jalur motor warga yang sudah lama tidak terpakai. Akhirnya setelah 10 menit menyusuri jalur dari mulai tanjakan, landai, datar, hingga turunan, kami pun sampai di lokasi. Rerumputan hijau menyapa kami dengan bentangan yang sangat luas. Dan inilah savana Gunung Pangonan. Savana Pangonan juga menandai berakhirnya ekspedisi kami. Ekspedisi di Dieng, negeri di atas awan, negerinya para dewa. Walau terasa dingin, namun tempat ini dapat menyatukan kami secara hangat dengan warga lokal yang sangat ramah dan penuh dengan kebahagiaan.